Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda Sophia Jahra dari kelas 11 IPS 3. Ingin menjelaskan secara singkat tentang mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam menurut pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mitigasi bencana merupakan sebuah rangkaian upaya guna mengurangi risiko bencana, baik lewat pembangunan fisik ataupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Jadi secara singkatnya, mitigasi bencana adalah resiko untuk mengurangi jumlah resiko baik bencana alam alias natural disaster maupun ulah manusia alias man-made disaster, sehingga jumlah korban dan kerugian bisa diperkecil. Caranya yakni dengan membuat persiapan sebelum bencana terjadi. Adaptasi bencana alam. Adaptasi bencana alam ialah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap bencana alam yang terjadi guna mengurangi dampak negatifnya. Penanggulangan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sesegera mungkin setelah kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Rangkaian kegiatan itu meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, dan pemulihan sarana dan prasarana. Jenis-jenis mitigasi. Jenis-jenis mitigasi itu terbagi menjadi dua, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Apa bedanya? Mitigasi struktural itu adalah upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan dengan cara membangun berbagai prasarana fisik dan menggunakan teknologi. Misalnya, membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, serta menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Mitigasi non-struktural adalah upaya untuk mengurangi dampak bencana selain dari cara-cara di atas seperti membuat kebijakan dan peraturan, contohnya Undang-Undang PB atau Undang-Undang Penanggulangan Bencana sebagai upaya non-struktural dalam bidang kebijakan. Tujuan mitigasi. Ada beberapa tujuan mitigasi, salah satunya meminimalisir risiko korban jiwa. Terus juga ada meminimalisir kerugian ekonomi, meminimalisir kerusakan sumber daya alam, pedoman bagi pemerintah untuk membuat rencana pembangunan di masa depan. Prinsip-prinsip dalam mitigasi. Bencana yang terjadi adalah pelajaran saat terjadi bencana berikutnya. Butuh kerjasama berbagai pihak. Dilaksanakan secara aktif, harus lebih mendahulukan kelompok rentan supaya menghindari lebih banyak korban jatuh. Harus selalu dipantau dan evaluasi supaya hasilnya efektif. Bencana-bencana alam yang sering terjadi ada beberapa, yaitu salah satunya angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, gas beracun, kegagalan teknologi, dan wabah penyakit. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.